Persija merupakan salah satu klub terbesar di Indonesia. Dan Menteng dahulu adalah tempat di mana Persija Jakarta berkandang. Tapi kok sekarang udah jadi taman ya? Gimana ceritanya? Kita bahas bareng-bareng di Kita Jakarta. Siapa sih yang nggak kenal Menteng? Salah satu kawasan terelit di Jakarta. Nah, dahulunya Menteng itu perumahan villa pertama di Jakarta yang dikembangkan oleh PAJ Moyen pada tahun 1910 dan 1918. Selain perumahan dan pertamanan, di Menteng juga dibangun sarana dan prasarana olahraga. Salah satunya tentu saja sepak bola. Nah, kita bakal bahas bareng nih sama Abidin Said. Kira-kira gimana sih ceritanya? Ikutin gue. Bang Afif. Wih. Ya, apa kabar Bang? Baik. Oke, lagi sibuk apa nih? Biasa, kerja aja. Oke Bang, kira-kira lagi enak nggak nih Bang suasananya buat ngobrolin tentang Menteng? Bisa. Kita bahas dari awal stadion ini dibangun sampai kisah akhirnya stadion ini digusur. Boleh. Oke Bang Afif, sekarang kita pengen ngobrolin nih tentang Menteng ya. Gimana bisa didiriin stadion Menteng di sini dan gimana stadion itu sampai bisa dirubuhin. Jadi kalau kita tarik garis lurusnya, stadion Persija atau Menteng itu sudah ada sejak zaman Indonesia sebelum merdeka. Jadi waktu itu terjadi perluasan kota Batavia ke arah selatan, yaitu ke Weltevreden. Terus dibuat daerah baru, sebuah pemukiman untuk orang-orang Belanda dengan nama proyek New Gondangdia atau Gondangdia baru. Nah, di situ dibuatlah sebuah perumahan besar yang di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas, termasuk fasilitas olahraga di dalamnya. Jadi dari perumahan yang dibangun itu dibangun juga berbagai fasilitas, termasuk di dalamnya adalah fasilitas olahraga. Nah, stadion ini sendiri dibangun sekitar tahun 1921. Dari berbagai literatur yang kita dapatkan, di tahun segitulah si stadion ini dibangun. Nah, mengenai siapa yang menempati stadion ini, mulanya ada sebuah klub sepak bola yang didirikan di Meester Cornelis pada tahun 1902. Namanya adalah VIOS. VIOS itu singkatan dari Forward is on Streven dalam bahasa Belanda. Nah, si VIOS ini dari Meester Cornelis awalnya berpindah ke daerah Raden Saleh di Cikini. Dia punya lapangan di situ. Sampai ketika di Menteng ini dibangun sebuah fasilitas olahraga berupa lapangan, akhirnya VIOS berpindah ke lapangan ini. Nah, di era itu VIOS itu menempati lapangan ini sebagai kandangnya, yaitu dia sebagai kandang untuk berkompetisi di kompetisi VBO, Football Bond Batavia Omstreken, yaitu bond sepak bolanya orang Belanda. Oh, berarti dulu tuh Stadion Menteng ditempatin sama klub yang bernama VIOS, Bang? Iya. Oke, terus kemudian gimana ceritanya Persija bisa nempatin berkandang di Menteng itu? Ini sebenarnya cerita yang sangat panjang ya, bagaimana Persija bisa menempati kandang ini menjadi tempat stadion ini menjadi kandangnya. Yang pertama kita harus bahas dulu kelahiran dari Persija itu. Persija itu lahir pada November 1928, diinisiasi oleh dua klub yang bernama Ster dan Setiaki. Nah, kemudian awalnya Persija itu kandangnya bukan di sini dulu. Jadi ini masih ditempatin VIOS pada era Indonesia sebelum merdeka. Jadi masih ditempatin VIOS. Persija dulu namanya VJ. VJ itu dulu kandangnya di Lantri Valley, terus kemudian pindah ke Pulau Piun. Nah, kapan
Persija menempati stadion ini sebagai kandangnya, yaitu pada masa Indonesia setelah merdeka. Setelah Indonesia merdeka pun sebenarnya tidak langsung ditempati oleh Persija, tapi masih ditempati oleh Vios. Karena klub Vios itu sendiri masih ada hingga tahun 1960-an. Adapun Persija menempati tempat ini yaitu ketika tahun 1960-an, yaitu ketika kandang Persija yang tadinya di Stadion Ikada itu digusur untuk kepentingan pembangunan Monumen Nasional. Oke, sorry gua potong. Berarti cukup lama juga ya, dalam rentang waktu kurang lebih 20 tahun sampai Persija nempatin ini setelah kemerdekaan ya. Betul. Jadi emang tadi karena Stadion Ikada yang letaknya ada di Gambir, di sekarang yang jadi areal Monas, itu digusur untuk kepentingan pembangunan Monumen Nasional. Nah, setelah itu Persija mendapat sebuah kehormatan dari Bung Karno untuk menempati stadion ini. Waktu itu juga Viosnya masih ada, masih menjadi klub internal Persija. Karena waktu itu setelah era kemerdekaan itu, Vios itu yang tadinya klub anggota VBO, setelah Indonesia merdeka, VBO-nya bubar, Vios itu menempati kandangnya di sini masih. Cuma setelah itu dia berbagi kandang dengan Persija. Jadi Persija diberi kehormatan untuk menempati stadion ini. Oke. Kalau buat kayak penyerahan gitu, ada nggak sih Bang momentum yang diabadikan gitu tentang Persija memasuki Stadion Menteng ini sebagai home base? Kalau dibilang ada momentum secara seremoni ya, itu belum diketahui secara pasti. Namun dari berbagai catatan literatur bahwa Soekarno lah orang yang menyerahkan stadion ini kepada Persija untuk digunakan untuk menjalankan roda organisasinya seperti kompetisi internal, tempat latihan, mengadakan pertandingan itu di stadion ini. Oke, kemudian nih Bang, kita bicara sepak terjang nih Bang. Gimana sih prestasi Persija saat sudah bermarkas di Menteng ini? Persija kita ketahui bahwa menempati stadion ini sejak tahun 1960-an, di mana stadion ini menjadi tempat yang representatif untuk mengadakan berbagai macam kegiatannya. Selama berkandang di Stadion Menteng, kita bisa ketahui bahwasanya prestasi Persija dari waktu ke waktu itu semakin membagus, terutama di era 1970-an. Hal itu juga tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh gubernur saat itu, yaitu Ali Sadikin. Saat itu Ali Sadikin ketika dia punya suatu keinginan untuk meningkatkan prestasi Jakarta di bidang olahraga, dia akhirnya waktu itu melakukan renovasi besar-besaran Stadion Menteng, yaitu tepatnya di tahun 1972. 1972 dia membangun tribun untuk penonton, dia membangun lampu penerangan, dan juga dia merapihkan lapangan sehingga kompetisi Persija saat itu berjalan dengan sangat bagus, teratur. Terus juga karena ada lampu penerangan yang tadinya cuma bisa main sampai sore, itu bisa main sampai malam. Jadi bikin sesuai standar lah ya. Dibikin sesuai standar, betul. Jadi benar-benar Bang Ali melihat bahwa peningkatan prestasi sepak bola Jakarta itu bisa didapatkan kalau ditunjang fasilitas yang baik. Termasuk salah satunya adalah merenovasi Stadion Menteng ini. Dan kita lihat di masa Ali Sadikin menjadi gubernur, itu berbagai prestasi sepak bola baik di prestasi yang lokal maupun internasional itu bisa didapatkan oleh Persija. Contohnya Persija bisa juara Perserikatan tahun 1973, 75, 79, terus juga tim DKI Jakarta juara PON 1973, 1977. Kemudian bicara fasilitas ya Bang, yang ada di stadion itu selain lapangan dan tribun, ada apa lagi sih Bang yang diberikan buat Persija? Nah, itu ada mes, itu termasuk pembangunan mes, itu dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin. Jadi Persija dan tim DKI Jakarta itu bisa melakukan training center di Stadion Menteng ini, jadi nggak terpencar lah gitu. Jadi benar-benar dipusatkan di sini, betul. Oke. Iya. Nah, kemudian kita bicara ke masa yang kelam nih Bang. Unsur apa yang membuat stadion ini terpaksa harus digusur gitu Bang? Kita bicara yang tercatat oleh literatur lagi-lagi, yaitu media massa
dan juga media elektronik. Ya. Bahwasanya mengenai pengalihfungsian tanah stadion ini sebenarnya sudah terjadi di awal tahun 90-an, yaitu dari masa kepemimpinan Gubernur Suryadi Sudirja. Waktu itu udah pernah sempat ada wacana tanah ini mau dijadiin mall. Tapi gubernur saat itu menolak. Jadi intinya kayak ini mau dijadiin lahan bisnis. Ini yang mewacanakan siapa kalau boleh tahu? Mungkin ada pengusaha yang mengajukan itu ke pemerintah daerah DKI Jakarta. Tapi ide untuk menjadikan tempat bisnis ini ditolak mentah-mentah oleh gubernur saat itu. Nah, akhirnya wacana kembali mencuat di tahun 2000-an. Dengan alasan juga selain untuk lahan bisnis, waktu itu alasannya karena kawasan Menteng ini, kawasan sekitar stadion ini terlihat kumuh. Terlihat kumuh, udah nggak layak lagi. Oh, dulu tuh pinggirannya juga pemukiman juga? Bukan pemukiman, lebih tepatnya kios-kios. Oh, kios-kios. Di depan tuh banyak kios-kios, terus kayak dianggapnya kumuh dan udah nggak layak lagi sebagai sarana olahraga. Nah, jadi dengan alasan itu, diubah fungsi gitu ya? Dirubah fungsi, terus akhirnya ya puncaknya pada tahun 2006 stadion ini harus direlakan, digusur gitu, dan berubah menjadi taman seperti ini. Jadi cerita penggusuran stadion ini kayak gitu ya? Diawali oleh pengusaha yang pengen mengalihfungsikan ini sebagai sentra bisnis, kemudian ditolak oleh gubernur dan akhirnya dijadikan tempat sarana umum, jadi taman Menteng gitu ya. Sebenarnya kalau yang soal bisnis itu juga karena ada penolakan dari warga. Kalaupun stadion ini harus digusur, tapi warga pengennya enggak berupa tempat bisnis gitu. Itu akhirnya win-win solutionnya adalah taman. Jadi setelah ada tekanan dari warga, akhirnya wacana untuk menjadikan sebagai tempat bisnis harus dikubur. Gitu. Kemudian Bang, apakah prosedur yang dilakukan oleh penggusur ya, kita bilang pihak pemerintah lah ya, itu sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam perundang-undangan, sesuai prosedur gitu? Jadi kalau soal penggusuran dari Stadion Menteng ini sebenarnya sempat dikecam oleh Menpora saat itu, yaitu Bapak Hadi Aksa Daud. Jadi karena penggusuran stadion ini bertentangan dengan UU keolahragaan, di mana di salah satu isinya pengalihfungsian atau pengalihfungsian sarana olahraga itu harus mendapat persetujuan dari Kemenpora, apalagi bangunan ini udah bangunan lama yang emang difungsikan sebagai sarana olahraga, itu harus mendapat persetujuan dari Kemenpora. Nah, terus juga bahwa ketika adanya penggusuran ini, saat itu Persija melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sedang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun karena satu dan lain hal, sehingga harus digusur secara paksa seperti itu. Padahal kalau kita bicara soal nilai gitu ya, ini adalah bangunan yang penuh dengan sejarah ya. Betul. Sayang sekali kalau akhirnya digusur. Tapi ya dari lapangan inilah sebenarnya lahir bintang-bintang sepak bola untuk Persija dan tim nasional gitu. Prestasi Persija dan tim nasional itu bermula dari lapangan ini gitu. Kemudian Bang, saat terdengar desus-desus stadion ini pengen digusur gitu kan, itu kan klub internal Persija ataupun pemain Persija menempati mes tersebut ya kan Bang. Kemudian apa yang dilakukan mereka gitu, adakah penolakan secara aksi nyata gitu yang dilakukan? Aksi nyata ya tadi ya, bahwa Persija sebenarnya orang-orang klub internal itu udah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terus juga orang-orang klub internal tuh udah berusaha kayak menghubungi DPR untuk bermediasi lah gitu, mengadakan mediasi jangan sampai lapangan ini digusur, karena efeknya setelah itu adalah Persija nggak punya stadion tetap sendiri, kandang sendiri yang dimana dia bisa menjalankan roda organisasinya di dalam stadion tersebut. Nah terus
tadi bicara soal apa ya? Bicara soal perjuangan klub internal. Ya, Selain itu juga udah ngadu ke Kemenpora, ke DPR, udah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, yang harusnya ketika sudah didaftarkan itu tidak bisa langsung digusur, tapi semuanya melalui proses pengadilan. Benar-benar. Jadi perjuangan klub internal dalam mempertahankan Stadion Menteng selain melalui jalur diplomasi, mereka juga langsung melakukan aksi nyata, yaitu klub internal rela ronda di stadion ini. Ronda terus unik mengadakan jadi karena kan sewaktu-waktu petugas yang akan menggusur ini bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu kayak klub internal tuh berjaga-jaga gitu untuk mempertahankan rumahnya gitu. Terus juga waktu itu aksi nyata lainnya adalah menggelar aksi damai. Di depan, yaitu aksi demonstrasi lah gitu, menyuarakan bahwa menolak penggusuran stadion ini. Karena bagaimanapun warga Jakarta itu masih butuh sarana olahraga. Karena kalau kita bicara soal Persija itu bukan soal 11 pemain yang ada di lapangan. Tapi Persija itu membawahi 30 klub internal yang dimana anggotanya itu sekitar 10.000 anggota. 10.000 orang. Ada 10.000 orang yang membutuhkan lapangan ini sebagai tempat berkompetisi gitu. Karena Persija bukan 11 tim yang di lapangan aja gitu. 11 orang yang di lapangan aja. Tapi juga dia membawahi banyak orang. Jadi membawahi hajat hidup banyak orang gitu. Terus aksi lainnya yaitu ketika terjadi penggusuran pada hari H, yaitu 26 Juli 2006. Itu yang menjaga stadion ya klub-klub internal, dibantu juga sama mahasiswa dari Universitas Indonesia, juga dibantu juga oleh organisasi pemuda Pancasila, itu juga ikut mempertahankan. Namun karena kalah pasukan, ya akhirnya tidak bisa mempertahankan rumahnya gitu. Nah, terus kan sebagaimana kita tahu ada aset-aset yang disimpan di situ ya Bang ya? Betul. Itu berarti pas digusur dadakan gimana tuh Bang kondisi kayak piala, arsip-arsip? Kita bisa lihat sendiri ya di TV atau di koran, gambarnya itu sangat menyedihkan. Dimana saat itu piala-piala tuh berserakan, dokumen-dokumen Persija tuh hilang-hilangan karena penggusuran paksa ya gimana ya, benar-benar secara serampangan lah gitu. Dadakan lah ya. Namanya diserbu dadak. Itu kan kejadiannya tuh Satpol PP mulai masuk ke area stadion tuh jam 7 pagi. Pagi, masih pagi berarti banget. Dilakuin pagi-pagi. Orang kayak belum siap apa-apa udah diserbu ya gimana. Terus sampai pada akhirnya jam 10 pagi tuh dinding tribun itu udah hancur, rubuh lah ya. rubuh. Yang disayangkan ya dari penggusuran Stadion Menteng ya Persija kehilangan banyak benda-benda bersejarah. Ada sebagian piala yang hilang, walaupun sebagian lagi bisa ditemukan dan diselamatkan. Terus ada dokumen yang hilang, ada berbagai jersey yang hilang. Padahal kedepannya untuk kayak kita mau buat museum, sejarah itu sangat bermanfaat. Arsip gitu. Sejarah lah ya. Betul. Sekarang nih ada di mana sih Bang barang-barang yang berhasil diselamatkan? Piala, sekarang di kantor Persija ya. Sekarang kantor Persija. Kan ada tuh foto-fotonya banyak Persija. Cuma itu ya nggak semua. Kayak nggak semua. Persija kan kita tahu juara sekarang 11 kali. Piala yang juara Indonesianya, se-Indonesianya yang di bawah PSSI. Tapi kemana piala-piala itu gitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kan itu sangat disayangkan. Kita bisa aja ngeklaim 11 kali juara, tapi bukti nyatanya itu kemana gitu? Itu yang sangat disayangkan. Terus juga yang sangat disayangkan lagi, sekarang klub internal jadi nggak bisa kesulitan untuk mengadakan kompetisi internal. Sekarang setelah stadion ini tergusur, Persija pindah
kegiatannya di klub internal, pindah kegiatannya di lapangan banteng. Lapangan banteng. Tapi kan lapangan banteng bukan kandang penuh gitu maksudnya. Iya. Oh berarti banyak juga ya Bang kerugian yang dialamin oleh Persija semenjak pasca penggusuran dari Stadion Menteng tersebut. Dari mulai sejarah, arsip, fasilitas itu pada saat itu berarti Persija kehilangan ya. Apalagi marwah di situ, tempat banyak sekali kenangan yang dilukiskan Persija di stadion tersebut gitu. Oke, jadi apa yang udah kita obrolin tadi sama Bang Afif itu menunjukkan tuh bahwa seharusnya klub sebesar Persija Jakarta itu sejarahnya terjaga ya, karena sejarah arsip tersebut bakal berguna suatu saat buat kepentingan klub sendiri, bagaimana keutuhan perjalanan klub dari awal merintis hingga menjadi klub yang besar, kemudian agar tetap terjaga dari hal-hal yang ingin memporak-porandakan suatu saat demi kepentingan seorang gitu. Oke, makasih banyak Bang Afif atas waktunya. Ya. Semoga sehat selalu. Oke. Jaya terus. Gue sempet lihat di TV tuh, wah Menteng udah mulai digusur tuh sekitar jam 10-an kalau nggak salah tuh. Saat itu kan gue ada kuliah, tapi ya bolos dulu sehari dah, pengen ke Menteng juga tuh, pengen ke Menteng, pas digusur Menteng, nyampe sini sih udah rata dulu tuh Menteng tuh. Gue waktu itu bareng sama Wi Jack Kalipasir, ngeliatin aja tuh, waduh udah rata banget gitu kan, udah rata sama Pol PP digusur gitu kan. Sebelumnya sih emang beritanya udah rame tuh Menteng bakal digusur. Nah akhirnya pas hari hanya ya udahlah gue bolos kuliah dulu, datang ke Menteng yang buat lihat terakhir kalinya Menteng waktu itu sih Stadion Persija. Wah sedih banget sih emang kalau ngeliat itu. Gue sama Wi Jack Kalipasir lihat-lihatan tuh bang, wah sedih banget Wi ya, iya udah rata lah sama sama bulldozer segala macem tuh, pokoknya sedih banget ya lo gitu. Pas ngelihat kayak apa ya, piala, terusnya foto-foto Persija yang lama terbengkalai di lahan parkir sini nih, itu ngeliatnya wah gila ya, udah berpuluh-puluh tahun Persija ngumpulin piala, jersey juga segala macamnya, harus berakhirnya sih nggak enak ya, harus berakhir dengan penggusuran Stadion Menteng. Itu sebetulnya sedih lah pokoknya, bisa dibilang itu bagian paling sedih pas gue lihat. Pialanya sampai sekarang masih ada nggak Bang? Kalau piala beberapa masih ada diselamatkan sama teman-teman klub internal. Terus dia juga dulu sempet juga nemu gua sama Viola sama teman-teman yang lain piala-piala yang lama tuh. Akhirnya kita ambil piala-piala yang lama, dipilihin, terusnya dibersihin, dan akhirnya sekarang majang di kantor Persija. Sebagian piala yang berhasil terselamatkan ada di kantor Persija gitu. Cuman kalau lo ngelihat hari itu piala-piala yang berserakan di parkir tuh ya susah dah mau ngomongnya, pokoknya kata-katanya yang paling tepat sebetulnya sedih gitu aja. Satu yang paling gue inget zaman gue sekolah di Besuki, jadi tiap Sabtu tuh gue ada namanya gerak jalan, jadi keliling-keliling Menteng dan sekitarnya lah. Nah pasti rutenya lewat sini nih, kalau mau balik, kalau nggak
mau start pertama pasti lewat pinggiran mesnya samping Taman Kodok persis. Jadi gue bisa lihat ke kamarnya pemain-pemain itu, Ger. Terus pasti tiap Sabtu pagi itu ada Imran Humaruri lagi baca koran. Gue kayaknya lagi baca tabloid bola sih yang hari Jumat. Itu gue nggak tahu apa cuman gue yang tahu itu Imran atau teman-teman gue emang tahu sebenarnya nggak berani ngomong ya, nggak berani manggil gitu. Akhirnya gue iseng aja panggil Imran gitu, sama dia disautin, hai gitu. Gue jadi hampir setiap Sabtu gitu tuh, pasti ada Imran di atas, pasti gue manggil dia. Sampai suatu hari pernah sekali gue berempat kalau nggak salah, gue kelas 5 atau kelas 6 SD gitu, sambil nunggu ulang tahun temen, akhirnya main kesini. Lagi ada yang trial bule, nggak tahu siapa. Terus ada orang mesnya, gue nggak tahu siapa, gue udah lupa banget. Gue pakai topi kayak topi gede gitu. Terus suruh nonton trial, ada 3 orang gitu. Terus gue lupa namanya siapa, terus suruh sebut sama dia, panggil deh coba namanya. Terus gue panggil, siapa misalnya? Oi John, gue fans berat lo. Terus sama dia ditengok di tangan jari tengah gitu. itu yang gue ingat tuh salah satunya. Terus ada lagi, ini yang paling seru. Gue diajak sama orang itu lagi di kesempatan yang sama ke dalam, ke atas, ke mes. Dan zaman itu kan Bambang Pamungkas sudah terkenal kan, udah top of mind orang, udah Bambang kan. Diajak ke kamar Bambang. Gue ingat banget detailnya. Kita masuk ke atas, ke lorong, masuk ke kamar Bambang, diketok pintunya. Bambangnya masih handukan, baru keluar mandi. Ya udah, kita minta tanda tangan aja kan waktu itu kan. Kita nggak punya spidol, terus Bambangnya punya gitu, spidol permanen. Gue ingat banget. Gue kebetulan gue pakai kaos Nike. Nah, sama dia, di sini aja ya, di apparel sponsornya dia gitu. Dia bilang ada di tanda tangan sama dia, Bambang 20, ada 20 nya tanda tangannya. Itu yang salah satu yang gue inget, yang paling gue inget. Ada satu lagi, gue inget berapa kali ketemu pemain tapi nggak gue panggil, tapi cuman kayak sekelebatan aja gitu kelihatan. Waktu itu ada Ambeng Jian, mobilnya gue inget banget, Kijang Kapsul waktu itu warna biru di depan Taman Kodok. Terus ada Luciano juga. Ya sedih sih, landmark yang buat meromantisasi zaman gue SD udah hilang gitu. Kalau mungkin masih ada kan gue bisa. Dulu gue inget banget, depan ada warnet, gue main CS dulu di depan stadion Menteng, main CS di situ sama teman-teman gue berdelapan. Ya udah, itu hilang kan, itu digusur, stadion digusur ya. Ya nggak tahu ya, maksud gue mungkin ya emang fungsinya mungkin bisa lebih memasyarakat mungkin kalau dibikin taman. Kalau ke Stadion Menteng sih sebenarnya gue dari kecil, maksudnya dari sebelum gue pertama kan ikut sekolah bola nih tahun 86. Nah, sebelum gue ikut sekolah bola itu kan gue sering diajak nonton lah situ. Tapi pada saat itu ya gue cuma ikut-ikut nonton, nggak ngerti apalah, cuma nonton bola gitu. Cuman yang paling gue inget itu pertama kali gue ke Menteng itu di depannya ada bola gede banget.
Itu Adidas Tango. Bagi gua itu menarik karena itu icon banget tuh. Nggak tahu ya, terakhir lu pernah lihat nggak di tempat tiket itu bola Tango gede banget di situ. Kalau gini, kalau gue tahun 86 itu kan gue udah melek ya, karena ya udah ikut sekolah bola, berarti gue udah punya tim nih, gue udah punya tim jagoan gue nih di Jakarta, berarti Persija. Jadi segala yang berbau dengan Persija itu udah otomatis harus apa sih istilahnya, gue tonton gitu kan. Ya karena dari kecil lo lihat pemain Persija, lo latihan di sekolah bola Persija, otomatis ya udah pencapaian lo pada saat itu pengen jadi pemain Persija dong. Apalagi kan, ini enggak gitu. Terus lo pakai jersey yang dipakai sama pemain misalnya, terus main di Menteng gitu loh. Kalau dulu kan gini, mau jadi pemain Persija itu kan lo harus kompetisi internal dulu, ya kan? Di situ lo dilihat sama pelatih-pelatih gitu, dites lah, dipanggil lah, ya kan, segala macem gitu. Jadi ketika lo main di Stadion Menteng, pakai jersinya jersey Persija gitu loh, itu kan berarti udah next step tuh, ya kan? Udah beda tuh, udah cerita gitu loh, ya kan? Jadi lu pakai jersey Persija, jersey yang dipakai sama senior. Enaknya gitu, kalau lu udah masuk Persija, itu jersey yang senior pakai bisa lu pakai gitu, walaupun level lu masih junior gitu. Jadi lu ngerasain, wah gue pakai jersey yang sama gitu, ya kan? Udah gitu, bukan tiap hari, hampir kalau mau kompetisi, persiapan kompetisi Persija latihan tiap hari di situ. Tinggal di mes gitu kan. Terus ketika lu tinggal di mes, lu lihat pemain Persija kan ngeliatnya kan gini, ada Patar, ada Tony gitu kan, ada semuanya gitu, ada Zahlul gitu kan, segala macem, ada Adityo. Lu pengen nggak tinggal di mes di situ? Pasti pengen. Ketika lu udah ngerasain gitu kan, ya udah. Itu sih kebanggaan anak kecil yang hampir tiap hari di Menteng, lihat Stadion Menteng lihat Stadion Menteng, yang menurut gue Stadion Menteng nggak ada yang bagus-bagusnya, ya kan, rumput berantakan, ya kan, tribun kayu gitu. Tapi kalau lu udah bicara ngomongnya kebanggaan kan lain lagi, ya kan. Nah udah gitu aja sih. Pencapaian lu adalah ketika lu main di Stadion Menteng pakai nama Persija, udah itu aja. Pokoknya ya kalau menurut gua Menteng buat sebagian orang yang pernah ngerasain di situ artinya gede ya. Gitu ya, maksudnya gini. Buat gua pribadi Menteng itu Persija. Gitu loh. Karena bukan masalah tim Persijanya. Kalau menurut gue gini, banyak yang orang lihat gini, kalau klub, lo bisa lihat, lo nggak peduli dengan stadionnya. Kalau klub ya, misalnya kalau kayak apa, Indonesia punya klub sekarang apa nih? Taruhlah kita bilang Arema. Arema itu punya klub, punya stadion, gitu. Tapi kalau Persija, lu harus lihat Persija bukan cuma tim yang isinya 25 pemain, yang main 11 pemain, enggak. Lu harus lihat Persija itu suatu kesatuan, karena yang dibilang Persija itu klub-klub internal, kompetisi internal, sama stadion. Yang jadi, apa sih istilahnya, yang jadi gini, kalau misalnya lu bilang Persija, nggak lengkap tanpa punya stadion sama klub internal. Gitu. Jadi dulu lu kalau mau kegiatan apa yang berbau Persija, ya lu pasti di situ. Kompetisi di situ, belum lagi ketika lu masuk gerbang itu kan ada papan table ini kan, klub-klub divisi 1, divisi 2, divisi 3 itu pada berjejer kan. Ya kan, yang datang itu kan pasti ngelihat, wah tim gue lagi di posisi 2 nih di kompetisi liga gue. Tim ini lagi di sini, tim ini lagi di sini. Bahkan
bahkan table remtar pun ada. Jadi anak-anak kecil itu ketika hari Sabtu Minggu, kalau misalnya dia lagi remtar gawang itu selalu berdiri di bawah whiteboardnya itu bilang, ini kita harus naik nih, kita harus kalahin dia nih besok nih. Besok kita harus ketemu dia nih, kita kalahin dia nih. Maksudnya gini, itu situasi yang lu nggak mungkin dapetin di stadion lain. Gua Menteng digusur sebelum begini. Wacana Menteng digusur itu bukan cuma buat gua sih, buat semua orang Jakarta yang bermain sepak bola itu pasti jadi tanda tanya besar gitu loh. Kalau misalnya Menteng digusur untuk dibangun stadion baru gitu loh, maksudnya diperbarui, ya mungkin siapa yang nggak setuju. Tapi Menteng tetap ada di situ, stadion Menteng itu tetap ada di situ. Tapi ketika Menteng dialihfungsikan menjadi taman yang jauh dari dari fungsinya awal gitu. Ya gue rasa semua orang gitu. Semua orang pasti marah lah, kecewa lah. Karena kalau kita lihat fungsi Menteng itu sebenarnya satu, cuma buat tempat pertandingan sepak bola. Iya. Tapi kalau Sabtu Minggu, Menteng itu tempat di mana orang berlibur, orang mencari tontonan berupa pertandingan. Kenapa gue bilang tontonan? Karena gini. Ketika kompetisi perserikatan berakhir, belum mulai, di tempat itulah lu melihat pemain-pemain Persija, pemain-pemain yang berlabel tim nasional itu main. Dan itu gratis. Nggak ada tanda tiket masuk. Jadi kalau hari Sabtu ataupun Minggu itu orang dari mana-mana aja datang buat nonton, bawa anak. Ya karena hiburan gitu loh. Kayak ibaratnya gini, lu mau nonton bola banyak, bisa di lapangan mana aja, di kampung banyak gitu kan ya. Tapi lu nonton bola yang levelnya agak tinggi, nonton bola dengan materi yang lu tonton itu pemain-pemain yang katakanlah pemain jadi, pada saat itu ya di Menteng. Jadi ketika Menteng digusur, gue cuma menilai, gue ngelihatnya ada sesuatu besar yang hilang. Terlebih ternyata Menteng stadion itu ternyata bukan diperbarui atau bukan dibangun kembali, ternyata dihilangkan. Gitu. Sama lah, semua orang yang ada di situ pasti kecewa lah. Apalagi yang ngerasain nih. Buat gue yang istilahnya gini, yang buat gue yang dulu bisa mondar-mandir ke kantor sekretariat Persija gitu kan ya, yang bisa masuk mes, bisa masuk ke kamarnya tempat naruh jersey, vandel pertandingan dari tim-tim semua itu, itu juga jadi kesel karena gue kenal sama orang-orang itu gitu, maksudnya gue kenal dekat sama mereka. Salah satunya Mas Udi lah, yang ngurus jersey Persija gitu kan, yang ketika penggusuran itu kehilangan semua. Kehilangan jersey ya, kalau menurut gue bersejarah lah ya. Nggak usah kita ngomongin jersey yang zaman dulu lah. Karena gini, pas di kamar jersey itu gue pernah lihat jersey tim nasional zaman 70-an yang emang ditaruh di situ.
bekas mantan pemain, jersey Persija yang zaman dulu, jaket pun ada. Yang mungkin gini, mungkin lu nggak akan lihat lagi tuh. Gue sampai sekarang terakhir gue lihat itu, ya udah itu terakhir. Jersey tahun 79, tahun 80, 81, gue lihat masih ada. Dan bahkan Mas Hudi bilang semua jersey itu dia udah masukin ke tas besar. Setelah itu dia taruh di depan, dia karena dia mikir gue juga punya barang keluarga gitu kan. Akhirnya ya udah dia bilang gue udah nggak tahu lagi. Setelah gue masukin tas, jersey itu udah nggak ada. Sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah gini, memangnya pada saat itu penggusuran itu mendadak? Itu ya, karena gue juga nggak tahu detailnya gitu. Terus ketika menggusur, yang ini lah, ketika menggusur itu siapapun yang istilahnya yang mengkoordinasikan penggusuran itu nggak berpikir gini, yang gue gusur ini barang sejarah loh. Ya, kenapa enggak gini? Oh, coba barang-barang Persija, piala, jersey, segala macam memorabilia, yuk kita selamatin dulu. Kita taruh di tempat. Gitu loh. Tapi kan sepertinya kan ini enggak. Ini udah kayak orang menggusur apa ya, lapak di pinggir jalan ya, yang tiba-tiba kocar-kacir. Menteng bukan sekedar tentang kemewahan, tapi di sini juga terlukis sejarah tentang pemain berlabel timnas hingga sejarah besar sepak bola ibu kota. Gue Iksan, kita Jakarta.